Namun apabila waman ahana sultanallahi tabaraka wa ta'ala fid dunya ahanahullahu yaumal qiyamah. Siapa saja yang menghina pimpinan tertinggi, menghina presiden yang sudah sah, maka Allah akan menghinakan dia suatu saat nanti di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Batas Radikal, bahas tuntas, ramah, terdidik, dan berakal. Kasus Cak Nun atau penyebutan terhadap Presiden Joko Widodo seperti Fir'aun ini masih terus diperbincangkan. Saya kira hampir semua, baik dari kalangan pejabat sampai masyarakat menengah ke bawah, ini semua tahu tentang berita ini, yaitu penghinaan Cak Nun terhadap penyebutan pimpinan tertinggi dalam suatu negara, presiden, dianggap sebagai Fir'aun. Oke, jadi ada berita yang menarik. Semoga saja kita berharap bahwa berita ini dapat memberikan kesejukan serta menyelesaikan perkara ini agar tidak diperpanjang lebar dan Cak Nun pun tidak akan mengulangi atas apa yang dia ucapkan, dan tentunya orang-orang yang sudah terlanjur benci sama Cak Nun, semoga ini menjadi pengingat untuk kita semuanya agar senantiasa saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling memberikan nasihat terhadap suatu yang hak, suatu yang kebenaran, dan saling memberikan nasihat kepada kesabaran. Oke, jadi berita kali ini datang dari Detik Jateng. Judulnya heboh Cak Nun kesambet, sebut Jokowi Fir'aun. Wamenak beri pesan begini. Saya bacakan. Budayawan MH Ainun Najib atau Cak Nun mengaku kesambet usai mengibaratkan Presiden Joko Widodo seperti Fir'aun. Wakil Menteri Agama Wamenak Zainud Tauhid menghimbau siapapun agar tidak menyerang kehormatan Presiden dan Wakil Presiden di depan umum. Saya menghimbau kepada siapapun, khususnya penceramah agama, untuk tidak menyerang kehormatan atau harkat dan martabat dari Presiden dan atau Wakil Presiden di depan umum, apapun alasannya. Tindakan tersebut tidak dibenarkan menurut ajaran agama dan ketentuan hukum, kata Zainud seperti dikutip dari Detik, Jumat, tanggal 20 bulan Februari 2023. Zainud mengatakan kebebasan berpendapat, apakah itu kritik maupun saran, hendaknya dilakukan secara santun, bijak, dan menghormati etika. Dia meminta kritik maupun saran jangan disampaikan dengan cara yang sarkastik serta melanggar norma susila, hukum, dan agama. Nah, ini ada kelanjutan. Zainud pun menghimbau para penceramah agama atau pendakwah dan tokoh agama hendaknya menjadikan mimbar ceramah sebagai ruang edukasi publik. Setiap tokoh agama, ulama, hingga penceramah agama mengemban tugas mulia sebagai ahli waris para nabi, warasatul anbiya, untuk menjalankan tugas mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran lewat jalan dakwah. Oleh karena itu, lanjut Zainud, tugas dakwah harus dilakukan dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dakwah harus disampaikan dengan hikmah, penuh kebijaksanaan, mau'idhah hasanah, dengan pesan-pesan yang baik, dan mujadalah hasanah, yakni berdiskusi atau bertukar pikiran dengan cara yang santun dan bijak. Saya kira ketiga hal tersebut bersifat umum yang semua penceramah agama sudah sangat memahaminya. Hanya penerapannya yang dibutuhkan kesadaran dan tanggung jawab, ujar Zainud. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat ini menegaskan demi
tugas dakwah yang mulia. Ceramah tidak boleh mengungkap kata kasar, menebarkan ujaran kebencian, hoax, fitnah, adu domba, dan berlaku tidak adil. Dia lalu mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8. Petikan surat itu mengingatkan tentang jangan sampai karena kebencian atau ketidaksukaannya terhadap orang lain menjadikan tidak bisa berbuat adil. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, itulah berita yang dipublish atau dirilis oleh Detik Jateng. Berita ini menyampaikan bahwa Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid pun sampai turun tangan, memberikan himbauan, memberikan arahan kepada siapapun, tokoh publik, ulama, cendekiawan, sastrawan, kiai, ustadz, atau apapun itu yang dapat memberikan pencerahan, memberikan mau'idhah hasanah kepada masyarakat agar berhati-hati supaya jangan sampai menjelek-jelekan pemerintah. Jangan sampai menghina pemerintah, apalagi ini pimpinan tertinggi yang dihina. Sesama manusia pun yang tidak memiliki jabatan tidak boleh saling menghina antara satu dengan yang lain. Apalagi ini pimpinan tertinggi, yang mana pimpinan tertinggi ini sudah sah secara hukum, akan tetapi masih dihina dengan sebutan-sebutan yang tidak baik. Tentu dalam makalah bahasa Arab yang pernah saya sampaikan, salamatul insan fi hifdil lisan, keselamatan manusia itu terletak dalam ucapan lidahnya. Bagaimana dia menjaganya, bagaimana dia mengeluarkan kata-kata yang baik. Keselamatan manusia ada di situ. Nah, semoga ini menjadi catatan kita bersama bahwa mengolok-olok pimpinan atau sultan tertinggi dalam pemerintahan yang sudah sah, apalagi pemerintahan ini sama sekali tidak ada bukti bahwa pemimpin ini mengolok-olok syariah atau menjelek-jelekan agama lain, menjelek-jelekan Islam, menjelek-jelekan apapun, tidak ada. Pemimpin yang sah, pemimpin yang bertanggung jawab, akan tetapi disamakan dengan Fir'aun, yang mana Fir'aun itu adalah satu makhluk yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Oke, saya tidak berpanjang lebar dalam kesempatan ini. Saya akan menutup dengan satu hadis Nabi Muhammad SAW. Semoga ini menjadi pengingat kita semuanya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man akrama sultanallahi tabaraka wa ta'ala fid dunya, akramahullahu fil akhirah." Siapa saja yang memuliakan, yang menghormati pimpinan, presiden, atau raja dalam suatu negara itu di dunia, semasa di dunia, maka insya Allah Allah akan memuliakan di akhirat nanti. Namun apabila waman ahana sultanallahi tabaraka wa ta'ala fid dunya, ahanahullahu yaumal qiyamah. Siapa saja yang menghina pimpinan tertinggi, menghina presiden yang sudah sah, maka Allah akan menghinakan dia suatu saat nanti di akhirat. Semoga kita semua diberikan kesabaran, ketentraman, jiwa yang tenang, hati yang tenang dalam menghadapi masalah apapun, serta diberikan keilmuan yang cukup, yang bermanfaat, juga yang penting diberikan kesehatan, serta diberikan rizki yang halal, yang barokah, yang banyak dan melimpah, agar kita semuanya bisa pergi ke Makkah, Madinah,
insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.